Shalom NDC Youth. Bersyukur banget kita hari ini bisa bersama-sama berkumpul di NDC Youth Online Service. Dan mari bersama-sama kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Kami tahu ya Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan lebih lagi. Biar kiranya Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan yang bertahta di atas segalanya. Haleluya. Amin. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Mari saudara kita sembah Tuhan lebih lagi, nyatakan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu Yesus, tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Oh, selidiki hatiku, oh apa ku sungguh mengasihi-Mu. Oh, Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Oh, Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Oh, lagu cinta untuk-Mu Yesus. Haleluya. Oh, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Yesus, karena Kaulah penyelamat, Kaulah Tuhan kami. Kami berserah padamu Yesus. Haleluya. Oh, mari teman-teman yang ada di rumah, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Angkat tanganmu dan sembah Tuhan, dan puji nama-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, karena-Mu kami hidup,
Terima kasih Yesus, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu selamanya. Haleluya. Mari bersama nyatakan. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu buatku mengerti. Hidupku ini lagu cinta-Mu Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Amin. Kasih-Mu buatku mengerti. Hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu buatku mengerti. Hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami udah boleh praise and worship, udah boleh menyembah-Mu, dan sebentar kami juga akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, supaya kami boleh beroleh pengertian baru. Dan di tahun yang baru ini biar berkat Tuhan melimpah atas setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke guys, welcome to NDC Online Service. Dan aku rasa belum telat untuk gua ngomong Happy New Year untuk kita semua. Dan gua berdoa supaya di tahun yang ini adalah tahun breakthrough, tahun berkat, tahun yang luar biasa untuk kalian semua. Mungkin tahun sebelumnya, tahun 2021, kalian mengalami banyak hal yang gak enak, banyak problems, COVID hits so hard. Dan gue percaya banget kalau tahun ini menjadi tahun yang spesial untuk kalian semua. Dan tanpa berpanjang lebar, tema bulan ini kita ada voyage atau sebuah perjalanan, pelayaran. Dan kita akan membahas mengenai perahu kehidupan kita, siapa kaptennya. Dan khusus untuk hari ini, firman Tuhan yang akan gue bawain, gue beri judul The Crossing. The Crossing, karena dalam analogi pelayaran kadang-kadang kita memasuki sebuah tempat baru. The Crossing, kita akan berlayar ke sebuah tempat yang kadang-kadang kita nggak tahu, unknown. Ya, sebuah area baru, kita nggak tahu medannya seperti apa dan lain sebagainya. Dan sama juga terjadi dalam kehidupan kita di tahun ini. Mungkin kita masuk ke tahun 2022, areanya itu kita belum mengerti, unknown, challenge-nya, medannya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi menurut gue penting banget. Dan hari ini kita akan belajar, kita akan crossing sebuah tempat yang baru, sebuah tahun yang baru, tahun 2022. Dan ada beberapa hal yang gue ingin tekankan untuk kita semua, untuk supaya di tahun 2022 ini kita menjadi pribadi yang sukses, diberkati oleh Tuhan, dan kita bisa survive sebagai pemenang. Ya, masuk ke dalam area yang baru, crossing, nyebrang ke tempat yang baru di tahun 2022, ya. Kita harus mempersiapkan 3 hal untuk menyongsong tahun yang baru. 3 komitmen yang menurut aku penting banget untuk kita ambil tahun ini. Kenapa? Karena strategi kita di tahun yang sebelumnya kita nggak bisa terapin di tahunnya 2022. Kenapa? Strategi yang 2021 kita nggak bisa terapin karena medannya berbeda, challenge-nya berbeda, areanya berbeda. Nggak usah jauh-jauh. 2021 banyak orang into crypto segala macam. Dan tahun 2022 metaverse udah baru lagi, dan ada banyak challenge yang perlu kita address, kita perlu hadapin. Ini ngomongin tentang kayak ekonomi, gimana kalau tentang keluarga, hubungan dan lain sebagainya, semuanya metaverse. Nah, itu challenge-nya berbeda-beda banget. Karena itu hari ini aku mendorong kita supaya kita punya 3 komitmen ini yang akan membantu kita melewati 2022 sebagai pemenang dan kita bisa survive di tahun 2022. Are you guys ready? Oke, 3 komitmen yang perlu kita ambil tahun ini adalah yang pertama guys,
Yang pertama, kita mau menjadi pribadi yang mau terus belajar. Pribadi yang terus belajar. Amsal 1 ayat yang kelima berkata, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Di sini dengan jelas ayat firman Tuhan dengan jelas bilang baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Di tahun 2022, aku mau kasih tau kalian semua kalau dunia itu akan bergerak lebih cepat dibanding 2021. Perkembangan akan lebih cepat. Dan kalau kita nggak suka sama yang namanya belajar, kita akan tertinggal. Belajar dalam hal apa? Dalam hal apapun. Akademis iya. Anything yang kalian suka. Ya. Tapi jangan pernah nggak ngapa-ngapain. Orang yang tidak suka belajar akan tertinggal. Kenapa? Karena knowledge akan membuka opportunity baru. Ya. Seperti yang aku bilang tadi, apa yang kita pelajarin banyak. Yang kalian suka, anything yang kalian suka. Tetapi jangan sampai, sekali lagi ya, aku tekankan nih, jangan sampai di tahun 2022 kalian gak ngapa-ngapain. Ya, jangan sampai 2022 kalian gak ngapa-ngapain. Ambillah 1 hal, 2 hal, 3 hal yang kalian suka, pelajari itu dengan gencar, dengan serius. Sehingga ketika 2022 berakhir, di akhir 2022 kalian bisa look back dan lihat, oh aku udah belajar ini itu. Ya. Orang yang tidak suka belajar akan tertinggal. Dan apalagi orang yang tidak suka belajar itu tidak bisa sukses. Sulit untuk sukses. Kenapa? Karena ketinggalan tadi. Ya. Dunia udah ke depan, kita masih di belakang. Itu. Seperti yang aku bilang, knowledge, pengetahuan yang kalian pelajari itu akan membuka opportunity yang baru. Orang yang tidak suka belajar, orang yang malas alias, itu tidak bisa sukses. Atau kalau bisa pun sulit banget. Lalu apalagi, orang yang tidak suka belajar akan sulit untuk mencapai targetnya di tahun ini. Kita biasa di awal tahun bilangnya apa? Kita mau diet, kita mau kurus, dan lain sebagainya. Tapi guys, kalian tahu gak sih, orang diet pun ya, itu juga perlu belajar loh. Kenapa? Yang diet untuk aku dan diet untuk orang lain mungkin berbeda. Jadi untuk diet aja, kita harus tahu, kita harus pelajarin diet mana yang bagus buat kita. Detox kah, keto kah, dan lain sebagainya. Karena itu kita harus mau untuk belajar, karena kita tahu dan aware apa yang terjadi di dunia ini. Dan ketika kita bisa aware, kita tahu apa yang terjadi di dunia ini, kita bisa leading. Dan ini yang penting nih, ketika kita belajar apapun itu, kita harus belajar dengan hikmat dan pimpinan dari Tuhan. Karena tanpa hikmat dan pimpinan Tuhan, kita belajar apa yang kita pelajarin mungkin itu gak selaras dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kita boleh belajar, aku bilang tadi anything, tetapi jangan lupa kalau minta hikmat dan pimpinan Tuhan. Sehingga apa yang kita pelajari benar-benar boleh membawa kita ke sebuah tempat yang lebih baik lagi dan membawa kita kepada kesuksesan gitu guys. Dan problemnya apa? Kalau kita mau belajar, problemnya itu males. Ya kalau kalian tanya ke saya, kalau malas gimana? Ya kalau buat gue, ya selain malas itu dosa, ya Tuhan bilang kan dosa kan, 7 deadly sins. Tapi ya kalau kita malas ya ada konsekuensinya. As simple as it aja, sesimpel itu. Kalau kalian malas ya sulit sukses, nggak bisa leading, nggak bisa survive di tahun 2022. Seperti aku bilang tadi, kalau tahun ini tahun yang cepat banget gitu. Kalau malas ya nggak apa-apa, dosa dan ada konsekuensinya. Dan aku mau mendorong kita untuk tidak menjadi orang yang malas. Kita mau terus belajar. Dan dengan terus belajar, gue percaya banget tahun 2022 adalah tahunnya kita. Tahun dimana kita bisa sukses, diberkati, dan menyenangkan Tuhan. Dari segi apa? Dari segi sekolah kita, dari segi kuliah kita, pekerjaan kita, finansial kita, hubungan kita, semuanya. Kalau kita mau belajar, ya, dalam semua aspek kehidupan kita akan leading. Kita bisa diberkati tahun ini. Dan itu yang pertama, menjadi pribadi yang terus mau belajar. Dan yang kedua ini menurut aku penting banget dan speaks personally to me. Yang kedua, komitmen yang mau untuk kita ambil di tahun ini adalah menjadi pribadi yang menyukai teguran. Menjadi pribadi yang mau ditegur dan dikasih masukan. Amsal 12 ayat yang pertama dikatakan, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Kalian dengar yang terakhir ya. Tetapi siapa membenci teguran itu adalah dungu. Alkitab yang ngomong, Amsal yang ngomong. Banyak dari kita, dan termasuk gue secara pribadi, tidak menyukai yang namanya teguran.
Kalau kita ditegur sama orang tua kita biasanya ngapain dalam hati? Udah ngerasin hati dulu, aduh, lu mah nggak tahu segala macem. Kita nggak suka sama teguran, atau nggak apalagi yang cowok-cowok ego kita kena. Kalau pacar kita tegur kita, orang tua tegur kita, pemimpin tegur kita, ego kita kena. Kita nggak suka sama yang namanya teguran, benci sama yang namanya teguran. Bahkan apa? Kita menghindari yang namanya teguran. Dan di tahun 2022 ini aku mau kita ambil satu komitmen. Kita, you guys and me as well, kita harus menjadi pribadi yang suka sama teguran. Kenapa? Karena teguran yang membangun ya, teguran yang membangun itu akan membawa kita ke level yang lebih tinggi lagi. Next level. Teguran dari siapa? Aku udah bilang tadi, dari orang tua, mentor, dan terlebih lagi teguran dari Tuhan. Dan kadang-kadang cara Tuhan menegur itu adalah lewat orang lain, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang dekat sama kita. Ya. Orang yang keras hati dan tidak menyukai teguran itu akan sulit untuk naik level. Karena orang seperti itu pasti melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya sendiri, dari perspektifnya sendiri. Tidak mau mendengar, tidak mau melihat dari sudut pandang yang lain. Dan guys, aku pribadi ya, aku lahir di keluarga hamba Tuhan, keluarga pendeta, and my dad adalah orang yang suka memberikan teguran. Dan dia juga dulu suka ditegur sama opa aku, sama papinya papi, dia juga suka ditegur. Dan hal itu juga diaplikasikan ke diri aku. Dan aku jujur aja, aku tuh dulu orangnya tuh gak usah jauh-jauh, aku awal tahun lalu itu kalau ditegur rasanya tuh kesel, ya gak sih? Orang tua negur rasanya kesel, gak suka, ya. Nah tapi aku belajar di tahun yang lalu, pertengahan tahun lalu lah, kalau misalkan teguran itu ada bagusnya. Teguran itu meskipun kadang-kadang kena ego kita gak suka hati kita ngerasain hati kita, tapi resultnya tuh sebenarnya tuh bagus untuk kita. Dan karena itu aku belajar kalau misalkan aku tuh harus menyukai teguran. Sampai sekarang kadang-kadang masih struggling sih. Teguran dari pacar, dari orang tua, dari teman-teman sekitar itu masih sulit untuk diterima. Tapi di tahun 2022 aku ambil komitmen untuk menyukai yang namanya teguran. Dan satu hal yang penting yang perlu aku tekankan adalah jangan mendengar teguran dari orang yang kalian tidak kenal. Mungkin kalian lihat di Instagram orang yang kalian gak gitu kenal tahu sih, cuman gak gitu kenal secara pribadi, ada yang negur atau enggak orang-orang netizen suka ngata-ngatain kalian. Nah, jangan baper. You know why? Karena if you do not know them personally, don't take it personally. Kalau kalian gak kenal mereka secara pribadi, jangan ambil itu secara pribadi. Dan jangan baper kalau ditegur. Ya, sekali lagi, teguran itu akan membangun kita. Di sini mungkin problemnya adalah cara menegurnya kita nggak suka. Ya, mungkin cara orang lain menegur kita tegas, straight to the point. Kadang-kadang kita baper. Nah, di sini mungkin selang beberapa waktu kita bisa komunikasiin. Kalau cara tegurnya mungkin kita kurang suka, selang beberapa waktu ya. Tetapi at the end of the day, menyukai teguran, menyukai nasihat, itu akan membawa kita ke level yang lebih tinggi lagi, jauh lebih tinggi lagi. Karena itu guys, di tahun 2022 jangan menghindari teguran, cari teguran. Sukai teguran dari orang-orang yang kalian percayai, orang-orang yang mau yang terbaik untuk kalian. Nah, itu adalah poin yang kedua. Kita harus menjadi pribadi yang menyukai teguran. Dan poin ketiga yang terakhir guys, komitmen yang mau aku untuk kita semua ambil tahun ini adalah menjadi pribadi yang mau dekat sama Tuhan. You know why? Kenapa? Karena tahun 2021 kita semua kendor. Dari iman kita kendor. Kerohanian kita kendor. Karena itu mau gak di tahun 2022 lagi, strategi kita tahun lalu mungkin gak bisa kita apply di tahun 2020 ini, tetapi mau gak kita menjadi pribadi yang lebih dekat, mau dekat sama Tuhan. Kita tidak akan bisa melewati dan survive tahun 2022 tanpa campur tangan Tuhan. Tekankan itu. Kita gak bisa melewati, gak bisa survive, gak bisa sukses di tahun 2022 tanpa campur tangan Tuhan. Kita mengambil komitmen untuk mau dekat dan mencintai, menyukai hadiratnya. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita dekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan, menyukai hadirat Tuhan, dibilang apa? Segala perkara dapat kutanggung. Tuhan yang ngasih kekuatan. Penting tuh. Ada kemudian zaman sekarang millennials
generasi-generasi YZ segala macem itu kurang mengandalkan kekuatan Tuhan. Mau nggak kita ambil komitmen di tahun ini? Kita mau dekat sama Tuhan, mau ambil komitmen untuk menyukai hadiratnya. Kenapa? Semuanya perkara yang kita akan hadapin di tahun 2020 ini, mungkin ada banyak problems yang akan kita alami, tetapi Tuhan bilang apa? Semuanya bisa lo lakuin karena gue sama lo. Apalagi di dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi guys, 3 hal yang aku mau kita tekankan, aku mau ambil kita komitmen itu adalah pertama tadi menjadi pribadi yang mau terus belajar, yang kedua menjadi pribadi yang menyukai teguran, dan yang ketiga yang terakhir adalah menjadi pribadi yang mau dekat sama Tuhan. Aku mau kita semua untuk ambil komitmen ini untuk lebih dekat sama Tuhan. Saya tahu kalau 2021 banyak yang kendor. Kita sama-sama ambil komitmen baru di hadapan Tuhan saat ini. Pasti berkatnya melimpah bagi setiap kita. Sukacita, kesehatan, kekuatan, hubungan, keuangan, semuanya pasti kita diberkati, diberikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita udah ambil komitmen-komitmen itu. Dan kita mengandalkan Tuhan, kita mau terus belajar dan menyukai teguran. Suka sama 3 komitmen ini? Gak gampang sih. Gak gampang. Tetapi ini adalah komitmen yang mau aku ambil, yang kita mau ambil bareng-bareng. Dan aku percaya banget kita akan melewati 2022 dengan kekuatan iman dan akhirnya kita menang. Oke guys, yuk mari sama-sama kita berdoa. Oh by the way guys, aku lupa kalau aku mau ngomong kalau misalkan NDCs we are going on site. Kita ibadah hari Sabtu, kita on site, dan hari Rabu kita udah mulai pembukaan RSVP di NDC Apps. Jadi kalian yang mau ikut ibadahnya youth itu harus RSVP, nggak bisa walk in aja, nggak bisa main datang aja, tapi RSVP, and we are very limited. Within an hour, dalam 1 jam, 2 jam langsung habis kursinya. Karena itu hari Rabu langsung, jangan lama-lama, langsung book ya. Book your RSVP supaya bisa ibadah onsite di NDC Youth. Dan kalau kalian nggak jadi datang, jangan lupa untuk cancel. Oke guys, yuk kita akhiri ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk boleh mendengar firman-Mu dan boleh praise and worship You. Dan kami berjanji Tuhan, kami mau ngambil komitmen untuk melakukan 3 hal yang tadi kita sudah dengar, untuk bisa melewati 2022 sebagai pemenang. Dan kami percaya Tuhan kalau kami bisa melakukannya karena kekuatan daripada-Mu. Kami tidak bisa berjalan sendiri, kami butuh Engkau dalam setiap langkah yang kami ambil. Dan Kau juga berkati pribadi kami, sebentar kami juga akan circle atau apa yang kami lakukan, kerjakan. Engkau berkati kami, Kau pimpin dan tuntun langkah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke guys, see you next week, God bless you all.